Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dari kalangan akademisi, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa, terutama yang bergelut dalam bidang ilmu ekonomi. Dan juga tidak kalah lupanya untuk rekan-rekan guru yang mengajar bidang-bidang ilmu dalam rumpun ekonomi juga. Dan tidak lupa pula bagi rekan-rekan yang bergelut dalam dunia wirausaha ataupun para pelaku dari kalangan dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan fokus untuk membahas tentang salah satu bidang ilmu pemasaran, yaitu kita akan beberapa waktu ke depan khusus membahas tentang peramalan penjualan. Sebelum kita masuk kepada esensi dari peramalan penjualan, ada baiknya kita definisikan terlebih dahulu tentang apa itu peramalan penjualan. Kita tahu bersama bahwa dalam dunia marketing, peramalan penjualan merupakan salah satu yang sangat esensi dalam menentukan keberhasilan eksistensi dari sebuah perusahaan agar produk-produk yang dihasilkan atau ditawarkan kepada pasar atau konsumen dapat diterima oleh pasar secara maksimal. Dari beberapa literatur yang ada dapat diambil sebuah benang merah bahwa peramalan penjualan merupakan suatu proses dari aktivitas untuk memperkirakan produk yang akan dijual pada masa mendatang dalam keadaan tertentu dan juga dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Itu adalah pengertian atau definisi dari peramalan penjualan. Nah, adapun tentu dari kegiatan atau aktivitas peramalan penjualan ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai tentu oleh perusahaan atau mereka-mereka yang sedang melakukan berbagai aktivitas penjualan. Adapun tujuan yang pertama adalah bahwa dalam peramalan penjualan itu terbagi di antaranya yang pertama adalah peramalan jangka panjang. Biasanya untuk jenis peramalan jangka panjang ini memuat kerangka waktu yang cukup relatif lama. Biasanya antara rentang 5 sampai 20 tahun ke depan. Nah, untuk peramalan jangka panjang ini digunakan untuk perencanaan produksi dan juga perencanaan sumber daya, dan dalam hal ini peranan manajemen puncak itu sangat penting sekaligus dibutuhkan dalam merencanakan tujuan dari peramalan penjualan ini. Itu adalah tujuan yang pertama dari aktivitas peramalan penjualan. Tujuan yang kedua yaitu peramalan untuk jangka menengah. Biasanya peramalan jangka menengah ini memuat rentang waktu biasanya bulanan atau kuartal. Nah, untuk peramalan jangka menengah ini
terutama untuk menentukan perhitungan aliran kas dan penentuan anggaran pada perencanaan sekaligus pengendalian produksi, yang mana dalam hal ini peranan manajemen tingkat menengah akan terasa sangat vital dalam merencanakan tujuan peramalan penjualan. Dan tujuan yang ketiga yaitu peramalan untuk jangka pendek. Biasanya rentang waktunya antara harian atau mingguan. Dalam peramalan jangka pendek ini terutama ditujukan untuk mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan penjadwalan tenaga kerja, penjadwalan mesin, pengaturan bahan baku, dan sumber daya produksi terutama untuk jangka pendek. Nah, di sini peranan manajemen tingkat bawah sangat menentukan dalam menetapkan tujuan dari peramalan penjualan. Itu tadi adalah tujuan dari dilakukannya berbagai aktivitas peramalan penjualan atau marketing forecast. Nah, tentu kita juga ingin tahu tentang apa langkah-langkah dalam melakukan peramalan penjualan. Dari berbagai sumber dapat diidentifikasikan bahwa ada beberapa langkah untuk melakukan peramalan penjualan. Langkah yang pertama adalah kita harus menilai riwayat tren. Dalam hal ini, perusahaan melakukan pemeriksaan atas riwayat penjualan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah tentang harga, tentang produk itu sendiri, kemudian juga masalah periode penjualan, dan berbagai variabel yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Langkah kedua setelah kita menilai riwayat tren adalah perusahaan harus menentukan produknya. Dalam hal ini, perusahaan melakukan sebuah perakiraan tentang jumlah produk tersebut berdasarkan satu periode tertentu. Langkah ketiga yaitu perusahaan memperakirakan jumlah total barang. Dalam hal ini, perusahaan melakukan prediksi tentang total barang produksi dan total barang yang akan terjual dalam kurun waktu tertentu. Langkah keempat yaitu perusahaan menentukan dan sekaligus mengalihkan harga produknya secara satuan. Dan yang kelima yaitu perusahaan mulai menyusun rencana bisnis. Dalam hal penyusunan rencana bisnis ini, maka perusahaan haruslah menyusun semua perakiraan
secara rinci sekaligus detail, termasuk di dalamnya tentang mode pertumbuhan dan juga target pasar yang dapat memenuhi perkiraan yang telah ditentukan sebelumnya. Itu tadi berkaitan dengan berbagai hal tentang langkah-langkah menyusun peramalan penjualan. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peramalan penjualan. Dalam hal berbagai faktor yang bisa mempengaruhi peramalan penjualan, kita akan membaginya menjadi dua kelompok besar. Faktor yang pertama adalah faktor internal, di mana untuk faktor internal ini yang pertama bahwa ada sebuah prinsip di mana jika terjadi penambahan atau pengurangan jumlah tenaga penjualan, maka akan dapat diambil sebuah kecenderungan bahwa hal itu dapat menurunkan pendapatan dari penjualan perusahaan atau justru meningkatkan. Jika jumlah tenaga penjualan berkurang, cenderung pendapatan penjualan juga berkurang. Pun demikian dengan sebaliknya. Jika tenaga penjualan ditambah, ada kemungkinan bahwa pendapatan atas penjualan juga akan meningkat. Faktor kedua yang mempengaruhi peramalan penjualan dari sisi internal adalah adanya perubahan kebijakan. Misalnya, tim penjualan itu hanya fokus untuk menjual produk dari perusahaan kepada konsumen yang paling cocok. Faktor internal ketiga yaitu terjadinya perpindahan lokasi. Jika ini terjadi, maka tim penjualan tentu akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi pada lingkungan yang baru, dan juga perusahaan harus siap untuk menghadapi penurunan pendapatan meskipun hanya untuk sementara waktu. Nah, setelah kita mengenal berbagai faktor internal yang mempengaruhi peramalan penjualan, kita akan lanjutkan faktor eksternal apa saja yang juga bisa mempengaruhi peramalan penjualan. Beberapa faktor eksternal yang bisa mempengaruhi peramalan penjualan di antaranya adalah yang pertama, itu adanya perubahan kompetisi. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui dengan benar tentang apa yang kompetitor lakukan untuk meningkatkan penjualan mereka. Jika ini dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan akan dapat menyusun suatu strategi untuk menaikkan kembali pendapatannya. Faktor eksternal kedua yang bisa mempengaruhi peramalan penjualan
adalah kondisi ekonomi, di mana di saat ekonomi dari konsumen atau pembeli dalam kondisi sedang baik atau kuat, maka akan ada kecenderungan bahwa dia, pembeli, akan melakukan pembelian atas produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pun demikian sebaliknya, jika kondisi keuangan dari calon konsumen sedang mengalami penurunan, maka akan ada kecenderungan pula dalam hal penurunan niat untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Faktor eksternal ketiga yaitu adanya perubahan permintaan pasar. Jika produk yang perusahaan jual permintaannya berkurang, maka harus menambahkan yang namanya fitur-fitur atau model-model berdasarkan tren terbaru. Yang mana ini akan memberikan suatu keuntungan bagi perusahaan bahwa produk-produknya akan mendapatkan apresiasi dari pelanggan bahwa produk-produk itu tetap up to date. Perusahaan dalam hal ini juga bisa melakukan sesuatu yang sudah lumrah dilakukan oleh banyak penjual, yaitu dengan memberikan potongan harga atau dengan menggunakan berbagai teknik, diantaranya adalah program bundling pada penjualan perusahaan. Faktor keempat yaitu adanya perubahan peraturan, terutama aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di mana kalau ini terjadi, perusahaan haruslah mengetahui dengan pasti berbagai perubahan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperbaiki suatu produk yang akan menjadi produk berbeda dari ketentuan sebelumnya. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi peramalan penjualan kelima yaitu adanya perubahan musim. Di antara berbagai perubahan-perubahan di atas, ada yang cukup menarik yaitu perubahan musim, di mana perubahan ini akan menyebabkan tidak semua produk akan selalu laku pada satu musim tertentu. Nah, tentu setelah kita mengenal berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang bisa mempengaruhi peramalan penjualan, kita juga sedikit boleh tahu tentang berbagai metode yang bisa dilakukan untuk melakukan aktivitas peramalan penjualan. Nah, dalam hal ini, metode peramalan penjualan yang bersifat kuantitatif akan terkelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah metode time series, di mana dengan metode time series ini akan menghubungkan variabel dependen atau variabel terikat yang dicari dengan membuat sebuah variabel independen atau bebas dalam satuan waktu. Misalnya, dalam satuan waktu minggu, bulan, atau tahun pada kegiatan-kegiatan
peramalannya. Dan yang kedua adalah setelah yang pertama tadi metode time series, yang kedua adalah metode kausal atau sebab akibat. Dalam hal ini, metode kausal biasanya menggunakan metode dengan berbagai formula, terutama formula yang berkaitan dengan regresi atau korelasi, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan tentang berbagai hubungan sebab maupun akibat. Selain regresi dan korelasi, juga bisa dilakukan dengan metode ekonometri atau metode input-output. Demikian pembahasan singkat kita tentang peramalan penjualan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peramalan penjualan, kita tentu mengharapkan bahwa para pelaku usaha maupun pelaku dalam dunia industri akan semakin lebih paham dalam menjalankan bisnisnya. Sekian pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi yang lain. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, kemudian Anda komen, Anda share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.